Baik, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Ali Alfaibrian Ibran Baitanu, mahasiswa sosiologi semester 6 kelas C dengan NIM 1803030112, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baik, pada waktu ini izinkan saya untuk memaparkan terkait dengan materi pendidikan anti korupsi, yakni yang dimana bab 1 pendahuluan bahwa korupsi atau dalam bahasa Latin corruptio yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yakni perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan, terus memperkaya diri sendiri atau merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, pada yang berikutnya di bagian pembahasan yakni potensi korupsi antara lain saat pemerintah menggelontorkan dana untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi COVID-19. Penggelapan dana bantuan bisa saja berupa anggaran yang sudah ditransfer bermasalah dari pelaksanaannya. Nah, jumlah bantuan tak sesuai dengan yang diterima oleh masyarakat. Nah, sebetulnya pemerintah sudah banyak menertibkan regulasi hanya kebijakan anggaran di masa pandemi COVID-19 ini atau dari instruksi presiden dan surat edaran, namun sayangnya belum dialokasikan dana untuk ke masyarakat. Pemerintah serius dalam melakukan realokasi meski banyak yang disisir, terutama yang direalokasi banyak yang di bawah 20%. Nah, yang berikutnya mengenai bahwa sebenarnya tak hanya pada bantuan-bantuan, peluang korupsi juga terbuka dalam pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan. Ini berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan dan penanganan virus corona. Nah, pengadaan barang dan jasa juga selalu terjadi tindakan korupsi di situ. Itu sangat sering yang kita lihat sekarang, walaupun entah seberapa persen tapi pastinya ada. Nah, apalagi untuk menanggulangi virus corona ini dananya juga besar begitu. Nah, yang berikutnya terkait dengan selain itu potensi korupsi juga terbuka lebar di pemerintahan daerah. Hal ini khususnya pada penyalahgunaan bantuan langsung tunai atau BLT terkait dengan dana desa. Oleh karena itu perlu ada pengawasan yang lebih ketat dari berbagai lembaga dalam penggunaan dana penanganan virus corona. Tiap instansi juga harus lebih transparan dalam melaporkan penggunaan dana dari pemerintah. Nah, semua harus transparan, semua harus bergerak cepat sekarang, saling waspada, jangan sampai dana yang dikeluarkan tidak efisien, anggarannya kan besar begitu. Nah, untuk itu terkait dengan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan legislatif terhadap eksekutif tidak akan berjalan secara maksimal. Untuk itu kita mendorong agar ke depan dibuat aturan bahwa pemimpin eksekutif dan legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah tidak boleh dijabat oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga atau kerabatan, karena ini mempengaruhi. Nah, dan juga mempengaruhi akan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana ada yang berpotensi tapi tidak dipakai begitu, hanya mengatasnamakan kekeluargaan, unsur kekeluargaan. Nah,
Kita mengapresiasi kinerja dari jajaran KPK yang terus bekerja maksimal di tengah pandemi COVID-19 ini dan tetap mengawasi penggunaan uang negara, terutama di daerah. Kita juga ingin agar para kepala daerah bersama jajarannya lebih fokus lagi dalam upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang telah memberikan pukulan berat kepada kehidupan masyarakat. Nah, untuk itu perlu digarisbawahi bahwa kepala daerah seharusnya menghabiskan anggaran untuk mengatasi masalah kesehatan atau kesejahteraan dalam masyarakatnya terkait dengan COVID-19 ini dan menggairahkan kembali perekonomian di daerah masing-masing. Anggaran daerah juga diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial tunai ataupun non tunai, bukan masuk kantong pribadi, tetapi harus benar-benar targetnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, maka dari itu perlu kita tahu bersama bahwa kasus korupsi dan potensi lainnya akan berdampak pada semakin lamanya pemulihan ekonomi di masyarakat. Nah, yang berikutnya terkait dengan efektivitas bantuan bisa berkurang karena nilai yang diterima dalam bentuk barang berada di bawah standar, meskipun nilainya besar. Jika ada potensi kebocoran, maka potensi pemulihan daya beli masyarakat bisa lebih lama dibandingkan proyeksi sebelumnya. Nah, salah satu dampak terbesar dari pandemi COVID-19 ini bagi Indonesia adalah buktinya negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia ini mengalami resesi atau kemunduran ekonomi. Nah, itu perlu kita tahu bersama. Nah, oleh karena itu sebagai masyarakat, sebagai pemerintahan, kiranya kita dapat bekerja sama dengan baik. Nah, terus yang berikutnya ada sedikit kesimpulan dari saya terkait dengan materi ini, bahwa korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi berwujud dalam berbagai bentuk beserta dampak baik pada ekonomi, pada kesehatan, pada pendidikan, dan pada kesejahteraan sosial lainnya. Nah, maka untuk itu korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Namun sebagai manusia yang punya ini, seharusnya kita harus menjauhi akan tindakan-tindakan seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.